Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mau update kondisi market untuk hari ini teman-teman ya. Awal minggu ini ada rilis data penting, terus kemudian saya juga akan mengupdate beberapa saham yang diminta teman-teman ya. Terus kemudian ini juga saya akan update beberapa cryptocurrency yang sebelumnya di sekitar 2 minggu ini saya pantau teman-teman ya. Jadi di sini silakan, ini ada bahasan tentang saham dan kripto, akan saya berikan timestamp-nya. Silakan teman-teman pilih sesuai kesukaannya teman-teman masing-masing ya. Baik teman-teman, kita mulai dulu. Kondisinya adalah dengan update kondisi market ya teman-teman. Kita akan lihat dulu kondisi market ya. Catatan saya teman-teman, secara umum untuk market ini masih belum kondusif ya untuk regional maupun dalam negeri. Kita bisa ngelihat ini untuk Amerika ya. Amerika kemarin dalam intraday-nya masih pada turun ya. Overall kita bisa ngelihat secara umum di sini teman-teman. Di kondisi market memang masih belum kondusif. Teman-teman bisa ngelihat Dow-nya masih 2, minus ya, Nasdaq 3, seperti itu masih pada turun secara umum. Memang untuk bursa Asia ini belum buka ya. Saya bikinnya memang agak pagi, belum buka karena kalau mendekati open market saya buru-buru bikinnya dan teman-teman nanti juga nggak sempat ngelihatnya seperti itu. Ini masih pagi jadi saya bikin aja. Saya pesan aja untuk teman-teman yang memang hari ini nekat mau trading, ini sebaiknya selalu dilihat kondisi regional seperti ini. Nah, terus teman-teman update untuk GoFood-nya itu kan kemarin turun dalam ya. Ini kemarin masih tanggal 7. Kemarin masih tanggal 7, terus ini di sini masih tanggal 7 kemarin. Sekarang udah tanggal 9. Ini sudah memang masih berubah-berubah terus ya. Kemarin tanggal 7 itu 3, minusnya jadi dalam. Nah, seperti ini yang saya bilang kemarin kan harus diupdate lagi teman-teman. Ini update sekarang adalah 0,7. Jadi minus tipisnya. Nah, untuk do food-nya. Nah, teman-teman bisa lihat juga secara jelas kalau teman-teman yang hari ini mau trading adalah di sini bisa di Google Finance, kemudian currency teman-teman harus cek dulu kondisi dari bursa Asia ini kan belum buka ya, kemudian Nikkei belum buka, Hang Seng-nya ini juga belum buka. Nanti teman-teman harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Terus kondisi untuk futures, teman-teman, futuresnya dari Do kan ini yang terbaru ya, yang terbaru seperti ini teman-teman. Ini yang kemarin ya, yang kemarin itu masih 0, sekian ya. Jadi pokoknya kondisinya masih seperti ini Do food-nya, mini ya betul, Do food-nya. Kemudian ini SP500, teman-teman lihat tanggalnya ya. Ini tanggal 7 Oktober waktu Amerika. Kemudian Nasdaq-nya adalah ya sama seperti ini. Jadi secara umum memang kondisi regional masih belum mendukung ya, bursanya masih belum mendukung. Jadi kita memang masih harus berhati-hati ya teman-teman di sini. Terus kemudian pergerakan market di luar itu secara umum masih melemah. Rilis data NFP dan unemployment rate masih belum sesuai harapan konsensus ya, membuat para pelaku pasar keluar dari market terlebih dahulu karena dimungkinkan The Fed masih akan hawkish dalam meredam inflasi ya. Hawkish itu adalah masih akan cenderung menaikkan suku bunga atau mengambil langkah menekan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Terus kemudian yang perlu dicermatin juga ya, yang kaitannya dengan inflasi adalah ini adalah rilisnya atau minggu ini kan ada sesuai judul ada rilis data yang penting teman-teman. Data yang penting itu adalah inflasi Amerika ya. Inflasi Amerika teman-teman bisa ngelihat di sini. Inflasi Amerika itu nanti akan dirilis tanggal 13 teman-teman. FOMC meeting tanggal 13 ya teman-teman. Nah ini yang teman-teman perlu cermati, ada rapat FOMC tanggal 13 ya, 13 sesuai judulnya. Ada rilis data penting tanggal 13 jam 2 Amerika ya. Terus kemudian jam 8 paginya itu ada rilis tingkat inflasi Amerika teman-teman ya. Ini yang perlu kita cermati, mungkin marketnya masih akan ya benar-benar wait and see seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini untuk sebelumnya
inflasi inti Amerika adalah 6,3, inflasi tahunnya 8,3 teman-teman. Terus kesepakatan konsensus perkiraan 6,4, kesepakatan 6,5 ya. 6,5. Nah, kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa, dan dalam beberapa hari ke depan nih kira-kira market seperti apa. Karena memang unpredictable banget ya teman-teman. Kadang menjelang data yang ya diperkirakan jelek, ternyata marketnya malah naik. Kondisi seperti ini tentu membuat kita kadang salah langkah juga ya. Kita mau ngambil posisi juga nggak enak, nggak ngambil posisi juga ternyata harganya bagus seperti itu. Jadi ya memang trading memang kita harus sedikit berani untuk ya ambil langkah agak spekulatif seperti itu. Yang penting secara manajemen risiko juga kita harus tahu mengambilnya dengan porsi yang mungkin tidak terlalu besar seperti itu ya. Terus kemudian data penting juga yang harus saya sampaikan ke teman-teman adalah untuk hari ini teman-teman, yang saya catat kemarin adalah harga komoditas yang naik adalah oil CPO, ini update kemarin. Yang turun adalah gas, coal, dan nikel ya teman-teman. Kita tengok dulu untuk harga komoditas ya, Oke, di sini nah teman-teman bisa ngelihat harga komoditas yang naik itu adalah crude oil. Nah, teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait minyak ya. Minyak ini energinya pada naik, biasanya yang naik ini kan kaitan energi, saham-saham energi, oil, gas seperti itu. Terus juga CPO-nya teman-teman, CPO-nya juga naik ya. Nah, CPO naik ini kan kepicu dari harga minyak yang naik ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi perhatian teman-teman ya untuk yang suka trading saham-saham CPO. Untuk yang suka trading saham CPO, kita tengok dulu kondisi dari saham-saham CPO. Kemarin kan pada di bawah. Sebentar, internet saya lagi agak lambat ini. Mungkin jamnya refresh online trading jadi agak lambat ini. Jamnya muter terus ya teman-teman. Sayang sekali saya nggak bisa nampilin data saham-saham CPO ini teman-teman. Oke, kita tunggu dulu berapa menit, kalau nggak kita skip aja ya. Ya intinya saham-saham CPO kemarin kan masih pada di bawah ya teman-teman, masih pada di bawah. Jadi apakah dengan kenaikan harga CPO yang dipicu oleh kenaikan harga atau terpengaruh dari kenaikan harga crude oil ini akan mampu mengangkat saham CPO untuk naik ya teman-teman. Terus kemudian berikutnya adalah nikel, ini masih turun ya, harga nikelnya masih turun. Harga nikel masih turun, dan juga yang teman-teman harus perhatikan batu baranya ini di 385 ya teman-teman. Batu bara di 385 itu kalau kita lihat di ini adalah nilai kontrak batu bara 385 261. Ya memang ini turun ya teman-teman, bisa ngelihat ini kemarin, kalau yang kemarin ini masih lebih tinggi. Ini turun memang harga batu bara untuk kontrak Oktober, November, Desember ini kecenderungannya adalah turun ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan saham batu bara. Nah, apakah saham batu bara terus jadi harus dijual gitu? Enggak, belum tentu, karena kita mesti ngelihat juga sektor ini kan naiknya juga bukan sehari dua hari, seperti naik turun sehari dua hari kan masih harus dipantau kan secara tren, apalagi ini kan sektor komoditas energi ya, yang mana ini diperlukan untuk industri, tapi sekarang kan industri secara kondisi lagi slow down juga. Namun demikian kebutuhan listrik kan tetap ada ya, dan juga akhir tahun kebutuhan batu bara ini kan juga meningkat karena musim dingin kebutuhan pemanas seperti itu kan tinggi ya teman-teman. Terus batu bara tidak semua negara punya, jadi ini ketika musim dingin namanya kebutuhan tetap ada, kebutuhan untuk menghangatkan menggunakan pemanas heater listrik ataupun yang lainnya, ataupun uap seperti itu. Maksud saya untuk kebutuhan listrik kan menggunakan PLTU, tenaga uap, boilernya dari batu bara seperti itu. Kebutuhan akan energi ini adalah yang harus dipenuhi ya. Kalau nggak dipenuhi kan dari mana dapat energi, kecuali dapat punya sumber energi lain. Nah, kondisi seperti itu ya, ketika kebutuhan demand-nya tinggi, supply-nya bagaimana ya? Ketika supply-nya mungkin terganggu atau hasil dari produsennya kurang, kepengaruh apa ya? Seperti itu harganya bisa kepengaruh.
Maka dari itu bagi teman-teman yang memang trading di saham-saham terkait komoditas batu bara seperti itu harus dipantau pergerakan harganya terus, dan juga harga minyaknya juga untuk teman-teman yang trading di saham-saham yang terkait minyak ya teman-teman. Saya belum bisa update nih kondisi OLT saya. Coba saya stop dulu teman-teman biar bisa memberikan ini ya sebentar ya. Oh ya, ini udah bisa ya. Ini udah bisa. Jadi saya update dulu untuk saham-saham yang terkait CPO ya. Saham-saham yang terkait CPO, kondisinya kan tadi harga CPO-nya udah mulai naik. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat harga-harga saham CPO ini kan masih pada di bawah ya. Astra Agro Lestari ya. Kemudian ini LSIP juga masih pada di bawah. SSMS ini ketemu resistan, memang dia secara pergerakan berbeda. Nah, dengan naiknya harga CPO ini apakah SSMS bisa breakdown support? SIM juga baru naik-naik sekitar 38 retracement. Jadi SSMS cukup oke, pergerakannya sampai 50 retracement, SIM-nya juga cukup oke karena sampai di 38 retracement. Cuman untuk SIM ada 430 ya. 430 itu adalah merupakan 50 retracement. Kemudian SGRO ya, kemudian Gosco Plantation di bawah. Gosco Plantation bertahan di kisaran 23 retracement, resistan pertama, kemudian sebentar, ini harusnya saya ngambil yang di bawah teman-teman, yang CPO. Sebentar teman-teman, sawit. Nah, ini Astra Glustari, LSIP juga masih pada di bawah, CSRA masih di bawah, SIM udah agak naik ya, SGRO sudah ini kalau kita tarik bukan dari sini, kita cari reboundnya aja. Untuk ini adalah SGRO sih udah sampai di 50-an retracement karena rentang gerak dia sempit. Gusco Plantation ini sedang naik tapi konsolidasi di 23 retracement ya. Jadi targetnya memang masih di 143. Apakah saham-saham sawit ini bisa rebound setelah CPO-nya naik ya? Setelah harga CPO-nya naik seperti ini. Terus kemudian tadi bahasan terkait batu bara yang mana ini turun, teman-teman. Apakah terus batu bara akan turun? Justru menurut saya ini menarik ya untuk saham-saham batu bara, bisa teman-teman perhatikan. Karena saham batu bara ini kan boleh dibilang secara umum dia secara tren dari kemarin-kemarin masih di atas ya. Kita lihat di area kecil ini aja, kayak Harum ini kan bermainnya kemarin di hijau ya. Harusnya kalau dia mau bagus dia bermain dulu di biru 0 sampai 38 atau harus di atas 1870. Namun demikian cukup alot untuk Harum. Nah, dengan turunnya harga CPO ini kemungkinan dia memang masih akan bermain di rentang 1750 sampai 1860 teman-teman. Jadi perhatikan kalau misalkan dia sampai di support untuk kalau teman-teman yang mau ambil posisi seperti itu. Kemudian Indo Tambang Raya pun juga demikian, cara pergerakan memang nggak kemana-mana. Jadi ya mungkin dengan penurunan harga batubara ini kita lihat dulu teman-teman ya, kita lihat dulu dia akan bergerak kemana seperti itu. Karena memang nggak kemana-mana selama pergerakan ini. Adaro pun juga sama. Artinya dengan kondisi yang nggak kemana-mana ini kita kan untuk ambil posisi kan juga males gitu. Ya kecuali breakout sekalian dengan volume atau mungkin dia koreksi dalam dan kita ngambil ketika dia mulai rebound seperti itu. Terus kemudian ya secara umum yang batu bara ini nggak kemana-mana. Kalau harganya nggak kemana-mana silakan teman cek di video sebelumnya itu bisa, atau silakan lihat aja memang harganya dia nggak kemana-mana karena memang doji sempit, konsolidasi, rentang hariannya sempit seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu bahasanya untuk anunya ya. Kemudian kemarin ada yang nanya juga untuk saham MBAP ya. MBAP juga sama, ini teman-teman secara sekilas kan bisa ngelihat bahwa harganya udah 4 hari itu kan rentang geraknya, closingnya juga akhirnya di titik itu. Walaupun mungkin hariannya bisa tinggi, tapi kembalinya ke area situ. Artinya masih menjadikan titik itu menjadi supportnya seperti itu. Kemudian untuk Toba juga, Toba di catatan saya ini kan ada 2 area ya. Sepanjang dia nggak keluar dari biru, ini kalau dia mantul dari biru yang bawah support ya berarti dia berada di support dan mantul. Resistannya ya resistannya di biru yang atas ini. Baru kemudian kalau bisa keluar dari area itu berarti kan dia masuk lagi ke kotak yang di atas ya, yang warnanya hijau ini artinya apa? Artinya dia bisa tembus resistan. Kalau sekarang memang dia nggak kemana-mana ya, harganya seperti itu. Kalau saya pribadi sih
melihat seperti ini sekilas banget, oke, ini barang masih nggak kemana-mana seperti itu. Dan kalau mau lebih detail juga, ini juga sebenarnya kan berada di separuhnya dia, separuh. Nah, dia sampai di 50 retracement dalam tren kecil. Jadi ini juga di bahasan saya bahwa di catatan saya juga saya bikin bahwa di dalam tren tuh ada tren ya. Ya. Di catatan saya bahwa di dalam tren itu ada tren. Nah ini ya teman-teman. Bahwa dalam satu tren kecil itu akan ada tren membentuk satu pola, bagus atau tidak itu adalah nanti kita lihat setelah tren itu terbentuk seperti itu. Itu bahasanya nanti sebenarnya di bagian bawah ya. Di bagian bawah akan saya bahas kondisi itu. Apalagi ya yang akan saya sampaikan ya. Terus kemudian ini ya. Saat ini memang kondisi saya update dulu. Nah, ini saya update dan teman-teman bisa ngelihat bahwa GoFood-nya semakin membaik ya. GoFood-nya semakin membaik. Nah, yang perlu teman-teman cermati ya, yang perlu teman-teman cermati untuk saat ini adalah Do memang masih bergerak. Do memang sekarang mencoba untuk GoFood memang mencoba untuk membaik ya. GoFood memang mencoba untuk membaik. Kondisi ini memang serba tidak pasti sehingga diharapkan teman-teman untuk lebih berhati-hati ketika trading ya. Dan bila teman-teman memang masih ingin trading, cermati pada harga komoditas yang sedang naik ya, atau yang sedang turun. Yang sedang naik kalau harga komoditasnya sedang naik seperti misalkan CPO oil itu, kalau oil kan udah berapa hari naik. Kalau CPO ini kan baru hari ini dia naik karena kepicu harga minyak yang semakin naik teman-teman. Jadi perhatikan CPO masih ada di bawah, apakah mungkin terangkat dengan kenaikan harga komoditas. Terus kemudian tuh oil kan juga naik, terus kemudian saham-saham oil belum saya cek ya, Medco dan teman-teman Medco. Kita lihat dulu Medco, kondisi saham Medco. Saham-saham yang terkait energi ya. Energi untuk Elsa, nah Elsa itu kan kemarin ketemu resistan sekitar 4 hari di 326. Teman-teman bisa cermati Elsa, kemudian untuk Medco itu di 940. Medco ini simple aja sih. Kita lihat dalam monthly. Memang cukup alot nih. Udah 3 bulan dia di 950. 950 tuh di bulanan nggak pernah di closing teman-teman. Sekitar 960 itu nggak pernah di closing di situ. Ya walaupun dalam weekly-nya bisa di atasnya. Tapi kalau kita lihat monthly-nya nggak. Tapi ini bisa menjadi patokan bahwa pergerakan si Medco ini sebenarnya koreksinya masih tipis. Dari 0 sampai 38 retracement. Atau area hijau itu. Medco menarik ya, terus kemudian perusahaan gas juga, ini kaitannya kan energi-energi lagi pada naik, oil ya seperti itu. Kemudian Akra ya, Akra sendiri pergerakannya saya buka dulu. Nah Akra sendiri kemarin sempat tinggi teman-teman, terus kemudian turun. Kita lihat ini sangat menarik secara pergerakannya, rentang geraknya lebar seperti itu, dan ketika terkoreksi biasanya nggak pakai lama juga dia udah mulai rebound lagi. Jadi itu tadi ya kaitannya. Saham-saham energi, teman-teman, kaitan saham-saham energi dan langsung saya bahas ke sahamnya. Terus bila regional kurang kondusif, teman-teman, bila pagi ini teman-teman mesti ngelihat dulu regionalnya. Kalau regionalnya kurang kondusif, biasanya saham-saham kecil akan bergerak, saham-saham crispy lah seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih kalau market kurang bergerak tapi saya ada waktu daripada saya ngelamun, maka saya biasanya menggunakan 10% dari dana untuk trading. Tapi sekali lagi lakukan dengan cermat dan selalu lindungi modal Anda, nggak usah terlalu besar untuk trading saham-saham crispy. Tapi lumayan teman-teman, saya kadang menggunakan hanya 10% tapi hasilnya bisa untuk bayar listrik sebulan, bisa untuk bayar internet, air, seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini juga prospek juga untuk teman-teman yang punya waktu dan juga untuk teman-teman yang punya skill di situ. Kemudian cermati pergerakan saham-saham yang masih uptrend teman-teman ya. Tadi udah saya bahas sektor-sektor yang uptrend, coal ya, energi-energi itu kan masih uptrend semua. Dan kemudian ingat saham-saham yang rebound dari dasar teman-teman. Ini berarti rebound yang dari dasar ya banyak sih, ada MTK, ada SCM, pokoknya saham-saham yang rebound dari dasar. Perhatikan itu masih mungkin akan banyak ada resistan ya. Resistan itu kan nggak kuat ya di area situ. Itu bisa terjadi karena banyak yang sangkut dia di saham-saham yang turun itu, baru kemudian ketika dia rebound itu bisa menjadi supply atau bisa menjadi orang yang
menjual membuat sahamnya turun seperti itu. Sehingga sahamnya itu jadi berat. Ya, berat untuk naik karena ketemu orang-orang yang nyangkut dan buang barang dulu. Nah, ini mesti dilihat dalam beberapa hari ke depan, mungkin apakah reboundnya itu terhambat lagi atau enggak, atau memang diguyur semuanya. Tapi biasanya pengamatan saya kalau suatu saham itu misalkan mana ya, misalkan MTK deh. Misalkan MTK, nah seperti ini. MTK seperti ini sebenarnya secara pergerakannya MTK itu terpola naik turun, dan sekarang dia sedang ada di bawah. Ini kalau orang yang belum punya barang dia tentu suka gitu loh. Tapi kalau yang sudah punya barang di atas nggak mau cut loss, ini kan sangat mungkin ketika diturun ada dua kemungkinan, dia akan average down atau dia nggak average down. Nah, ketika harganya mencoba naik untuk nyampe di harga mereka akan buang. Dan itu tentu akan membuat berat naiknya saham-saham tersebut. Maka dari itu untuk saham-saham yang naik, teman-teman, saran saya untuk saham-saham yang naik, misalkan gini ya, saham-saham yang ini naik ya, terus kemudian dia turun. Nah, ketika turun sudah terpola turning seperti ini, teman-teman harus segera mencari resistan aja. Resistan seperti ini. Jadi ini trennya adalah turun ya. Trennya turun, ini swing high-nya, ini swing low. Sudah terbentuk swing low sehingga kita bisa mencari Fibo-nya. Nah, teman-teman perhatikan, area terbaik membeli saham itu di sini. Tapi biasanya harganya nggak benar-benar ideal ngebentuk seperti itu konsolidasinya. Biasanya konsolidasinya bisa seperti ini, dan di area ini bisa sangat singkat pergerakannya V seperti ini. Berarti kalau di sini teman-teman yang paling bagus tuh ya berani agak spekulatif dikit untuk ambil harga jangkar, baru kemudian ketika dia rebound, teman-teman perhatikan nih resistan. Ini sih biasanya masih mampu ketembus. Di resistan ini biasanya masih mampu ketembus. Nanti biasanya mulai ada take profit itu di sini. Terutama di situ, baru kemudian di 50. Nah, ini yang wajib teman-teman perhatikan ketika saham itu turun. Teman-teman perhatikan area beli terbagus adalah di sini ya, sampai sini ya. Ini area pembelian terbagus, baru kemudian biasanya di 23 itu sedikit koreksinya sedikit aja masih mampu naik. Di 38 itu nanti biasanya mulai banyak yang take profit. 50 biasanya banyak yang balik arah di situ. Nah, perhatikan setelah take profit di 50 ini teman-teman, ini teman-teman juga masih bisa, ini kan naik turun ya, ini tren naik, ini tren turun ya, kemudian ini kan ngebentuk satu tren naik lagi. Nah, tren naik ini teman-teman, yang tren naik ini saya geser ke kanan ya, misalkan seperti ini tren naiknya, maka teman-teman juga di 50 kan kemungkinan akan ada koreksi turun. Nah, langsung ditariklah di sini ada tren lagi. Koreksinya sampai berapa? Apakah hanya sebatas ini? Kalau koreksinya ini nanti hanya sebatas ini, teman-teman. Nah, seperti ini, masih ada kemungkinan dia akan rebound lagi ke atas untuk melanjutkan kenaikannya. Yang perlu dilihat adalah di 50 retracement ini, di sini 50 retracement ini dia konsolidasi atau langsung turun ya. Kalau langsung turun ya biasanya lemah kenaikannya seperti itu. Langsung turun terus tembus support ini ya. Jadi langsung tembus ini lemah, artinya membentuk lower low ya, lower low seperti ini. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Ini adalah penjelasan bahwa di dalam tren naik ada tren lagi turun, kemudian ada tren naik, ada tren turun lagi seperti itu. Tergantung nanti pola dia ngebentuknya seperti apa, teman-teman. Polanya apakah cenderungannya membentuk trend channel? Polanya apakah kecenderungannya membentuk trend channel turun ya? Ataukah membentuk trend channel tapi naik? Ataukah membentuk triangle, ini apa istilahnya, ascending triangle, ataukah membentuk descending triangle, ataukah membentuk symmetric triangle? Kira-kira seperti itu. Ini adalah bahasan saya yang di sini ya, bahwa di dalam tren selalu ada tren yang membentuk satu pola. Polanya akan seperti apa itu akan cukup menentukan pergerakan dari saham tersebut. Terus kemudian gunakan resisten 50 retracement untuk take profit. Ini udah saya bahas di sebelumnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman bahasannya. Untuk saat ini ya saya mencoba untuk dalam setiap bahasan itu ada ini ya, ada penjelasannya seperti itu. Jadi cukup detail dengan cukup syarat dengan ilmu seperti itu. Terus kemudian teman-teman di sini bahasanya adalah
Terus kemudian teman-teman di sini adalah bahasanya XRP up 70%. Nah, ini khusus untuk teman-teman penggemar cryptocurrency, bahwa saya sebenarnya udah ngebahas XRP, teman-teman. Ini sebenarnya udah cukup lama ya, teman-teman, kalau yang ngikutin channel saya. XRP itu udah saya bahas dari kapan itu ya. Pokoknya di channel saya itu udah saya bahas kok XRP. Silakan cek sendiri aja, karena saya nggak sering ngebahas tentang cryptocurrency. Nah, di sini XRP ini kenapa kok dari kemarin saya bahas, karena dari beberapa yang saya bahas, teman-teman, dari beberapa cryptocurrency yang saya bahas, itu secara pergerakan itu paling menarik saya itu adalah XRP. Dan teman-teman masih ingat, ini XRP saya bahasanya bukan sehari 2 hari ya, teman. Bahasanya udah cukup lama saya ngebahas XRP ini, dan itu di luar news ya. Artinya saya tidak ngebahas XRP sedang ada problem apa, sedang ada program apa sehingga dia bisa naik seperti itu. Murni saya hanya ngebahas XRP. Ini saya urutkan nih beberapa yang saya pantau nih. XRP ini seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat, dan ini kan nggak dalam waktu dekat ini saya bahas. Alasan saya ngebahas XRP simple aja sih. XRP ini naiknya segini banyak ini nggak serta-merta saya langsung ngebahas dari ketika dia udah naik seperti ini, enggak. Jadi teman-teman masih ingat bahwa salah satu hal yang saya sukain dari suatu barang itu, kenapa kok saya selalu suka sama barang, yaitu ketika dia sudah mulai terbentuk satu konsolidasi seperti ini. Ini terbentuk konsolidasi enggak? Iya. Dan konsolidasi ini adalah satu akumulasi, teman-teman. Jadi di dalam konsolidasi seperti ini, teman-teman harus ngelihat dia ada koreksi enggak. Yang mana koreksi itu menjebol supportnya, membentuk support baru enggak? Ini enggak ada kan? Dia terpola pergerakannya hanya di sini aja. Nah, ini bagus. Ketika breakout, ya, kita bisa memecahnya dia dengan Fibo. Dengan Fibo kita bisa ngelihat bahwa dia ada rentang 0 sampai 23 di sini, ya, dari Fibo. Tetapi Fibo di dalam rentang gerak itu kita bisa bongkar lagi. Ternyata dia ada yang lebih kecil, nggak apa-apa. Ini mininya breakout. Nah, nanti yang 23-nya breakout. Nah, setelah breakout pergerakannya juga tentu berat ya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini masih banyak resistan. Sebelumnya ini masih banyak orang yang nyangkut, teman-teman. Jadi, nah di area-area sini kan, di area sini kan masih banyak tuh yang masih pegang barang di atas ini. Sehingga ketika dia naik menjadi pensuplai atau mensuplai barang, ini demand-nya tinggal menang mana supply demand-nya. Nah, yang bagus lagi untuk XRP ini sudah masuk ke atas MA 200, which is ini masuk area bullish. Ini yang saya suka, dan ketika dia breakout, resistan pertama berhasil di break di sini 23,6 retracement, kemudian sampai di 38 retracement, testing support lagi 23, sekarang ngetes lagi 38, teman-teman. Terus ini nyampe di ini targetnya nyampe di 50. Jadi alasan saya ngebahas XRP ini di luar berita tentang seperti apa atau sedang ada problem apa di XRP seperti itu. Nah, XRP sendiri teman-teman bisa ngelihat, saya ngebahas mungkin dari 7.000-an ya, teman-teman. 7.000 berapa ya? Lupa saya. Dari konsolidasi, terus ini sudah masuk pantauan baru rebound. Nah, ini sekarang udah 8.000, teman-teman. Ini untuk orang saham, ini udah bersyukur sekali loh, teman-teman, dari 7.000 ke 8.000. Ini benar-benar satu pergerakan yang harus disyukurin kalau teman-teman dapat barang seperti ini. Ini dalam 5D-nya aja teman-teman bisa ngelihat, 5D ini tanggal 7 Oktober aja. Itu harganya masih 74. Sekarang udah 81. Ini berkah banget nih kalau yang teman-teman bisa trading di sini ya. Nah, itu sementara itu aja untuk cryptocurrency. Saya hanya membahas dari ini ya, dari teknikal, bukan berita ini. Tapi kalau dicari berita ya banyak sih, teman-teman. Silahkan kalau yang penggemar berita. Saya sendiri nggak sempat membaca berita. Kalau saya urutannya adalah saya baca teknikal dulu, baru mencari berita, bukan mencari berita terus teknikal.
karena mindset saya akan kepengaruh. Jadi saya mencari dulu. Kenapa? Karena di dalam chart ini sudah terefleksi semua kondisi. Oh, kondisinya apa? Oh, kondisinya gini kok gitu. Nah, itulah yang membuat saya kadang mendapatkan barang-barang yang pergerakannya bagus, ya. Pergerakannya bagus tanpa harus ngelihat berita. Terus kemudian ini saya tambah ya, teman-teman. Oke, berikutnya ini ya, teman-teman, saya masih pegang barang juga. Ini adalah Lunds ya. Lunds mana ya? Lundsnya itu, nah ini. Saya masih pegang barang ini, teman-teman. Ini kalau saya lihat ini sifatnya Lunds ini memang apa ya? Istilahnya dia kemarin ketemu 50 retracement di sini. Yang di harga berapa itu? Terus balik arah ya. Terus kemudian tembus support berikutnya 38, retracement ini 23, dan di 23 ini teman-teman kemarin dari rejection dan ini mulai naik. Saya masih pegang dan belum take profit sampai sekarang. Saya biarkan dulu aja karena kalau mau trading enak, masih enak. Masih bisa peluang tradingnya. Supportnya ya di saat ini di 0,0-nya banyak ya, 27397. Kira-kira begitu, tapi nggak kesentuh ya. Kemarin hanya di sekitar 28 sekian daily ini. Sempat naik sekarang di sekitar 31. Kira-kira begitu untuk ini dua barang yang saya pegang, Lunds USDT sama XRP. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Silakan, saya udah bikinkan timestamp-nya, silakan teman-teman cek langsung. Jadi yang penggemar kripto silakan cek di kripto, penggemar saham silakan cek di saham. Kalau saya trading di dua-duanya. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semua.